Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nuraini dengan NIM 215211108 dari kelas MBS 5G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari observasi atau penelitian yang telah saya lakukan dengan mengambil tema pengaruh persepsi harga, word of mouth, dan kualitas pelayanan, studi pada Resto Omah Perahu 99 yang berlokasi di Waduk Cengklik. Untuk latar belakang dari penelitian ini adalah Omah Perahu merupakan sebuah usaha yang berkecimpung di bidang kuliner, dan selain kuliner, bisnis ini juga terkadang disebut sebagai bisnis pariwisata karena selain menjual makanan dan minuman, Omah Perahu 99 juga menyajikan pemandangan berupa hamparan Waduk Cengklik khususnya di sore atau senja hari. Kemudian ditemukan fenomena pada keputusan berkunjung di Omah Perahu 99 Waduk Cengklik, yaitu dengan adanya penurunan keputusan berkunjung yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengunjung tiap bulannya. Setelah dilakukannya observasi dan wawancara singkat kepada beberapa konsumen, ternyata keputusan berkunjung ke Omah Perahu 99 dipengaruhi oleh variabel harga, kemudian ada word of mouth atau WOM, dan kemudian yang terakhir adalah variabel kualitas pelayanan. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, rumusan masalah yang mengacu pada variabel 1 yakni harga, apakah harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung konsumen pada Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik? Oke, untuk variabel yang kedua yakni word of mouth atau WOM, dengan rumusan masalah, apakah WOM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung konsumen pada Resto Omah Perahu 99 di Waduk Cengklik. Kemudian untuk variabel yang ketiga, dengan variabel kualitas pelayanan, dan rumusan masalahnya adalah apakah kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung pada Resto Omah Perahu 99 di Waduk Cengklik. Kemudian yang terakhir, untuk rumusan masalah yang keempat, apakah harga, word of mouth atau WOM, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung oleh konsumen pada Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik. Kita akan masuk ke bagian hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap keputusan berkunjung konsumen pada Resto Omah Perahu 99 di Waduk Cengklik. Dan di sini X1 merupakan harga, kemudian hipotesisnya adalah disimbolkan dengan H1. Yang kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara WOM terhadap keputusan berkunjung konsumen di Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik, yang merupakan variabel X2 dan hipotesisnya adalah H2. Kemudian yang ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan berkunjung konsumen pada Resto Omah Perahu 99 di Waduk Cengklik, di mana keputusan pelayanan di sini adalah X3, untuk hipotesisnya adalah H3. Yang terakhir, terdapat pengaruh signifikan antara harga, word of mouth, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan berkunjung di Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik. Selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian, di mana objek penelitian ini merupakan pengaruh persepsi harga, word of mouth, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan berkunjung ke Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik yang beralamat di turunan RT 7 RW 2, Tempel Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dengan kode pos 57375. Kemudian jenis penelitian ini sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah sampaikan saya di awal. Tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kemudian untuk tempat dan waktu, penelitian ini dilakukan di Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik dan dilaksanakan selama periode bulan November sampai dengan bulan Desember 2023. Untuk sumber data penelitian, data primer diperoleh dari pihak manajemen Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik dan konsumen Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik, sedangkan untuk data sekunder atau secondary data mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Populasi dan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung
Resto Omah Pro 99 Waduk Cengklik. Sedangkan batasan atau kriteria populasi dari penelitian ini yaitu pernah berkunjung minimal 1 kali ke Resto Omah Perahu 99 dan berdomisili di Solo Raya. Untuk teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pengumpulan data teknik sebagai berikut. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga melakukan penyebaran kuesioner kepada sampel yang telah kita targetkan. Skala Likert yang kami gunakan menggunakan angka 1 sampai 5, di mana angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 netral, angka 4 setuju, dan kemudian angka paling tinggi yaitu 5 menunjukkan bahwa konsumen sangat setuju. Kemudian untuk teknik analisis data, kami menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas. Kemudian, untuk analisis data sendiri, kami juga menambahkan 2 uji, yakni uji signifikan simultan atau sering kita sebut uji F, dan yang kedua ada uji signifikan parsial yang sering kita sebut dengan uji T. Sebelum kita masuk ke uji statistik menggunakan SPSS, kita akan menganalisis statistika secara deskriptif mengenai pengaruh persepsi harga, word of mouth, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan berkunjung. Untuk jumlah responden yang kami dapat, ada 49 total keseluruhan dengan didominasi 36 responden memiliki jenis kelamin perempuan dan 13 lainnya memiliki jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk domisili didominasi dengan domisili di Boyolali 28 responden, Sukoharjo 13 responden, yang terakhir ada Surakarta dengan 8 responden saja. Untuk deskripsi jawaban, kami menggunakan skala interval dengan rumus I sama dengan nilai tertinggi min nilai terendah dibagi dengan jumlah kategori atau skala yang kami pakai. Di mana nilai tertinggi di sini kami memakai angka 5, kemudian nilai terendah yakni angka 1. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4 dibagi dengan jumlah kategori yakni 5 dengan hasil interval sama dengan 0,8. Sedangkan untuk kategori interval yang kami golongkan menjadi 4, yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Kita mulai dari yang sangat rendah, memiliki interval 1 sampai 1,8, rendah 1,8 sampai 2,6, tinggi memiliki interval 2,6 sampai 4,2, kemudian yang sangat tinggi memiliki interval 4,2 sampai angka 5. Kita akan masuk ke statistika deskriptif dengan variabel harga atau X1. Di sini kita mendapat skala variabel dengan jumlah 3,96, di mana hasil dari rata-rata variabel ini termasuk ke dalam kategori interval yang sangat tinggi. Dari hasil analisis statistika deskriptif di samping, dapat disimpulkan bahwa variabel harga atau X1 dalam penelitian ini berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam bentuk keputusan berkunjung ke Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik. Keterjangkauan harga dengan kualitas produk yang diberikan menjadi salah satu penentu seorang konsumen akan melakukan kunjungan ke suatu tempat pariwisata maupun tempat berbelanja lainnya. Selanjutnya kita masuk ke variabel X2 dengan variabel word of mouth atau sering kita singkat dengan WOM. Didapat rata-rata variabel sebesar 4,60 dengan hasil analisis statistika deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel word of mouth atau X2 dalam penelitian ini berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam bentuk keputusan berkunjung ke Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik. Dengan menjaga citra perusahaan, maka kualitas berita yang akan disampaikan melalui kekuatan word of mouth juga akan bernilai positif untuk perusahaan. Untuk variabel yang ketiga, kita masuk ke variabel kualitas pelayanan atau X3. Di sini rata-rata variabel yang kita dapat yakni 4,40 dan dari hasil analisis statistika deskriptif tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan atau X3 dalam penelitian ini berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam bentuk keputusan berkunjung ke Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik. Pelayanan yang cepat dan tepat akan membuat konsumen memutuskan untuk melakukan sebuah kunjungan pada sebuah tempat pariwisata atau sebuah tempat perbelanjaan.
Dan di sini seorang konsumen bisa saja memutuskan untuk melakukan sebuah kunjungan pada Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik dengan kualitas pelayanan terbaik yang telah mereka berikan sebelumnya. Kita akan masuk ke variabel Y, yakni keputusan berkunjung, di mana rata-rata variabel yang didapat di sini adalah 4,32. Perilaku konsumen yang diteliti, yaitu keputusan berkunjung ke Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik didasarkan oleh variabel harga dari produk yang telah dijual oleh Resto Omah Perahu, word of mouth yang disebarkan dari mulut ke mulut, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik sendiri. Kita akan masuk ke analisis data statistik. Untuk uji yang pertama, kita menggunakan uji validitas yang menguji keempat variabel yang telah kita pakai dalam penelitian ini, dan didapat untuk variabel X1 atau harga berdasarkan hasil uji validitas pada tabel correlation menunjukkan hasil uji dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,5 sehingga item harga bisa dikatakan sudah valid. Kemudian untuk variabel X2 atau word of mouth didapatkan juga dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga item WOM juga bisa dikatakan dengan valid. Selanjutnya untuk variabel X3, kualitas pelayanan juga sama, ditemukan dengan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga item kualitas pelayanan dikatakan valid. Dan yang terakhir, untuk kualitas berkunjung atau variabel Y juga didapatkan dengan nilai yang sama, yakni lebih besar dari 0,05 sehingga item tersebut atau item keputusan pembelian bisa dikatakan valid. Selanjutnya kita akan masuk ke uji reliabilitas tiap variabel. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang kami pakai dalam penelitian ini bisa dikatakan reliable karena berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel reliability statistik menunjukkan sebesar 0,817 atau lebih besar dari 0,70 sehingga item harga dikatakan reliable untuk variabel X1. Kemudian untuk variabel X2 didapatkan nilai Cronchbad alpha sebesar 0,788 atau lebih besar dari 0,70 sehingga item WOM juga dikatakan reliable. Yang ketiga untuk kualitas pelayanan juga didapatkan nilai 0,817 pada nilai Cronchbad alpha atau lebih besar dari 0,70 sehingga item kualitas pelayanan juga dikatakan reliable. Dan yang terakhir untuk variabel keputusan berkunjung, untuk nilai Cronchbad alpha sebesar 0,790 atau lebih besar dari 0,70 sehingga item ini juga dikatakan reliable. Selanjutnya kita akan maju ke uji normalitas. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas yang telah kami lakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa nilai signifikan adalah 0,194 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa error atau residual yang dihasilkan berdistribusi normal. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan UDI Glasser, diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari heteroskedastisitas. Yang terakhir, uji multikoleniaritas. Berdasarkan hasil uji multikol yang telah kami lakukan, diketahui bahwa nilai toleransi masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari multikoleniaritas. Selanjutnya untuk dua uji yang terakhir yakni dengan menggunakan uji F dan uji T, di mana berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 56.539 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
Dengan demikian, H0 di total dan HA diterima. Artinya persepsi harga, word of mouth, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap keputusan berkunjung ke Resto Omah Perahu 99 di Waduk Cengklik. Selanjutnya, dengan berdasarkan hasil uji T, masing-masing variabel bebas didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, nilai T hitung variabel harga atau X1 sebesar 3,779 dan nilai signifikan sebesar 0,000, yang berarti variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung atau variabel Y. Kemudian nilai T hitung variabel word of mouth atau X2 sebesar 2,368 dan nilai signifikan sebesar 0,022, berarti variabel word of mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung atau variabel Y. Dan yang terakhir, nilai T hitung untuk variabel kualitas pelayanan atau X3 sebesar 5,384 dengan nilai signifikan sebesar 0,000, yang berarti kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung atau variabel Y. Dari hasil uji dan pembahasan yang telah kami lakukan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk variabel harga atau X1, di mana variabel persepsi harga atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung pada Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik. Karena dilihat dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, di mana nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,299. Kemudian kesimpulan untuk variabel yang kedua atau word of mouth berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan berkunjung pada Resto Omah Perahu 99. Dilihat dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikan sebesar 0,022, di mana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,274. Kemudian untuk kesimpulan variabel X3 atau kualitas pelayanan, diperoleh bahwa variabel kualitas pelayanan atau X3 berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan berkunjung pada Resto Omah Perahu 99 di Waduk Cengklik. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengujian, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, di mana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,402. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir yaitu untuk keputusan berkunjung atau variabel Y, di mana variabel persepsi harga X1, word of mouth X2, dan kualitas pelayanan atau X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung pada Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik. Dengan melihat dari hasil pengujian yang diperoleh, nilai signifikan sebesar 0,000, di mana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, di mana F hitung sebesar 56,539. Untuk saran dan rekomendasi yang dapat kami berikan kepada pihak UMKM mengenai kualitas pelayanan, yakni kami menyarankan untuk para pekerja di Resto Omah Perahu 99 Waduk Cengklik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang kemampuan untuk menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Setiap pertanyaan dijawab dengan sabar, setiap permintaan diterima dengan senyuman, serta lain sebagainya. Tak hanya itu, responsivitas pelayan juga menjadi tolak ukur keunggulan sebuah perusahaan. Pelayan yang tanggap terhadap kebutuhan mendesak atau perubahan pesanan menciptakan pengalaman yang fleksibel dan memuaskan yang mungkin bisa saja membuat customer atau konsumen menjadi memilih untuk berkunjung ke Omah Perahu di kemudian waktu. Untuk saran yang kedua, kami menyarankan kepada perusahaan Resto Omah Perahu 99 untuk lebih memperhatikan variabel harga, di mana harga menjadi faktor kedua dalam pengaruh keputusan berkunjung pada Resto Omah Perahu 99. Pelanggan cenderung mencari nilai yang sepadan dengan uang yang mereka keluarkan. Restoran yang menyajikan hidangan berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki daya tarik yang kuat. Keseimbangan antara kualitas dan harga memberikan kesan positif pada pelanggan dan membuat mereka merasa mendapatkan nilai yang lebih baik dan memicu keinginan untuk mengunjungi suatu tempat tersebut. Kemudian untuk saran yang terakhir, kami
akan merekomendasikan untuk lebih memperhatikan word of mouth atau WOM yang merupakan salah satu dari ketiga faktor yang mempengaruhi keputusan berkunjung konsumen pada Resto Omah Prau 99. WOM atau rekomendasi dari teman, keluarga, atau ulasan online juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen khususnya pada keputusan berkunjung. Kata-kata dari orang yang terdekat yang telah melakukan kunjungan kepada suatu tempat bisa menjadi pemicu atau keingintahuan seseorang untuk mengunjungi tempat tersebut juga. Ulasan positif dapat memberikan keyakinan kepada calon pelanggan, sementara untuk ulasan negatif dapat menjadi pertimbangan serius sehingga ada kemungkinan bahwa seseorang tidak akan jadi atau membatalkan keinginan mereka untuk berkunjung ke Omah Perahu. Oke, baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.